Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarial Syedina dengan nomor pokok mahasiswa 191000157 dari kelas D, mata kuliah Hukum Organisasi Internasional di bawah bimbingan dosen Ibu Hesti Septianita, SHMH. Di sini saya akan memaparkan 3 materi mengenai organisasi internasional yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi salah satu tes ujian akhir semester. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai organisasi internasional secara umum. Definisi dari organisasi internasional adalah suatu perhimpunan yang dibentuk oleh masyarakat dunia yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang baik dalam berbagai aspek. Contohnya aspek ekonomi, sosial budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya ada fungsi organisasi internasional. Fungsi organisasi internasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah organisasi politikal, di mana organisasi tersebut dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dan hubungan internasional, seperti halnya ASEAN yang mencanangkan konsep Japan. Kemudian, yang kedua adalah organisasi administratif, di mana organisasi tersebut sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif, seperti contohnya adalah OPEC, ICAO, atau ICRC, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah organisasi peradilan atau judicial organization, di mana organisasi tersebut menyangkut penyelesaian masalah sengketa pada berbagai bidang atau aspek, seperti aspek politik, ekonomi, hukum, atau sosial budaya, menurut prosedur hukum dan juga melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya adalah Mahkamah Internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi internasional. Bentuk-bentuk organisasi internasional ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah IGO atau Intergovernmental Organization atau organisasi antar pemerintah, di mana anggotanya itu terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kemudian ada Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, dan juga ada World Trade Organization atau WTO. Kemudian yang kedua adalah NGO atau Non-Governmental Organization atau organisasi non-pemerintah, di mana anggotanya itu terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang-bidang keilmuan, kebudayaan, keagamaan, bantuan teknik, atau ekonomi, dan lain halnya. Seperti misalnya Palang Merah Nasional, Greenpeace, atau Oxfam International. Kemudian materi yang kedua adalah mengenai keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional. Organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia yang pertama adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu prestasi dari Indonesia di PBB ini adalah pada saat Menteri Luar Negeri Adam Malik yang menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang pada tahun 1974, Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau Security Council, dan Indonesia pun terpilih menjadi anggota tidak tetap lagi di Dewan Keamanan PBB atau Security Council pada tahun 2019-2020 lalu. Kemudian tidak hanya itu, Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia yang berhasil memperoleh dukungan suara dari 174 negara dan terpilih kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2020-2022. Organisasi internasional selanjutnya adalah ASEAN, di mana Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa pembentukan ASEAN ini, ditemani oleh Tun Abdul Razak yang mewakili dari negara Malaysia, Narciso Ramos dari Filipina, kemudian ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Indonesia sendiri diwakili oleh Adam Malik pada saat itu. Sehingga dari deklarasi yang dilakukan pada saat pertemuan dan penandatanganan dari deklarasi Bangkok tersebut, sehingga organisasi kawasan tersebut akhirnya diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Organisasi selanjutnya adalah WHO atau World Health Organization. WHO ini memiliki tujuan untuk mencapai kesehatan maksimal bagi seluruh masyarakat di dunia. Organisasi selanjutnya adalah OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries, di mana tujuan utama dari OPEC ini adalah untuk mengembalikan penguasaan sumber daya alam minyak ke dalam kedaulatan pemiliknya, yang umumnya negara itu berkembang. Organisasi selanjutnya adalah NATO atau North Atlantic Treaty Organization, di mana tujuan didirikannya NATO ini adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan bagi para negara anggotanya dalam bidang politik, militer, dan pertahanan dalam menghadapi segala ancaman. Kemudian ada menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional dan juga meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negaranya. Organisasi selanjutnya adalah UNICEF atau United Nations Children's Fund, di mana tujuan itu adalah untuk mengatasi segala macam permasalahan seperti kemiskinan, kekerasan, penyebaran penyakit, hingga diskriminasi di dalam dunia anak, serta memberikan berbagai bantuan itu di dalam bentuk kemanusiaan, serta juga pada perkembangan dalam waktu jangka panjang kepada anak-anak serta juga ibunya, terutama pada anak-anak di negara berkembang. Organisasi selanjutnya adalah UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama antar negara di dunia pada bidang pendidikan, sains, dan juga kebudayaan. Kemudian melakukan juga kegiatan atau aktivitas pemberantasan buta huruf atau buta aksara, serta kewajiban belajar bagi seluruh rakyat negara-negara anggota, dan juga untuk mengangkat martabat serta derajat kehidupan manusia. Organisasi selanjutnya adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, di mana APEC ini adalah forum kerjasama antara 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kerjasama di Asia Pasifik. Hal ini diwujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka, serta juga meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi para anggotanya. Organisasi selanjutnya adalah OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi ini adalah organisasi internasional kedua terbesar setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota dan mengkoordinasikan kerjasama antara negara yang mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Organisasi internasional yang terakhir adalah G20. G20 atau Group of 20 adalah forum internasional yang terdiri dari 20 negara, Bank Sentral, Uni Eropa. Dibentuk pada 26 September 1999, organisasi ini bertujuan atau berfokus pada perekonomian dan keuangan global. Lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah materi terakhir. Penting atau tidak sih Indonesia ikut serta dalam organisasi internasional bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia? Menurut saya iya. Kenapa? Karena Indonesia itu sebagai suatu negara perlu bergabung dengan organisasi-organisasi internasional, baik antara pemerintah maupun non-pemerintah. Karena menurut saya suatu negara itu tidak dapat berjaya dengan sendirinya, tanpa bantuan dari negara lain. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa negara Indonesia akan baik-baik saja. Pasti sedikit banyaknya kasus akan selalu terjadi menghadap Indonesia. Baik itu dalam hal aspek politik, ekonominya, atau sosialnya, atau pertahanan dan keamanannya. Maka dari itu, keterlibatan Indonesia atas keikutsertaannya di dalam organisasi internasional, baik itu antar pemerintah atau non-pemerintah, sangat diperlukan guna untuk menciptakan suatu pertemanan,
kerjasama, perdamaian, dan keselamatan untuk saling melindungi dan juga membantu demi terciptanya perdamaian dunia. Keuntungan dari Indonesia mengikuti organisasi-organisasi internasional, baik antar pemerintah atau non-pemerintah, itu cukup banyak, karena dapat membantu dari semua aspek apabila kita ikuti. Juga dapat lebih menjalin persahabatan dan perdamaian antara bangsa yang mengikuti organisasi internasional itu tentunya. Seperti hal untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia, perlindungan atas wanita dan anak, juga misalnya apabila dari perkembangan ekonomi Indonesia dapat meminta bantuan untuk membangun dan mengembangkan perekonomiannya dengan bantuan organisasi di bidangnya seperti World Bank. Kemudian misalnya dalam hal kesehatan, Indonesia dapat meminta bantuan baik itu informasi ataupun apa pada organisasi yang diikutsertakan oleh Indonesia, yaitu World Health Organization. Kemudian misalnya dalam hal perdagangan dunia, maka jika instrumen kebijakan digunakan atau diperhatikan dan juga dimanfaatkan dengan baik, maka organisasi internasional World Trade Organization yang diikuti oleh Indonesia itu akan memberikan manfaat yang besar terhadap kebijakan ekspor, khususnya dalam sektor pertanian. Sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.